Hola amigos parantosku, Mahadamango, selamat datang di Gayakin Movie, dimana video ini adalah part 8 dari Nurari no Mago season kedua, dimana part ini menceritakan tentang teknik baru Rikuo dan dimulainya perang Kyoto. Oh iya, besok akhirnya kita udah sampai di ending season yang kedua ini, dan karena Nurari cuma ada 2 season, berarti setelah selesai kita akan ganti anime lain lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, daripada jadi basi, kita mulai aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Kubinasi yang hampir terkena serangan di part sebelumnya ternyata berhasil diselamatkan oleh Kejuro, di mana Kejuro bilang mereka harus bekerja sama seperti di masa lalu dan menyuruh Kubinasi menyerang sedangkan ia yang akan bertahan. Sementara itu, pertarungan masih terjadi di klan Keikan antara Sokera melawan Akifusa sampai-sampai membuat guncangan besar dan membuat panik para pencari yokai yang ada di gedung itu juga. Atabo yang bertugas menjaga mereka lalu membuat Kyotsugu dan teman-temannya pingsan sementara ia sendiri keluar dari sana dan menyelamatkan Akifusa saat si Om Yoji hampir aja dihabisi oleh Sokera. Anak buah Sokera mencoba ikut campur, tapi Atabo menghabisinya dalam satu pukulan. Dan sambil mengeluarkan kekuatannya, ia menyuruh Sokera pergi karena Atabo bilang ada yang harus dia lindungi di tempat itu. Shin lalu berpindah lagi pada Kubinasi, di mana dengan menggabungkan benangnya dengan rambut Kejuro, keduanya bisa menghabisi satu persatu anak buah Ibaraki dengan sangat easy. Kubinasi lalu mengingat waktu pertama kali ia bertemu dengan Nidaime, di mana saat itu Kubinasi berhasil dikalahkan dan diajak bergabung dengan klan Nura. Namun Kubinasi menolak dengan alasan ia selalu bertarung sendiri. Karena jika mempunyai teman itu hanya akan membuatnya mempunyai beban, apalagi jika teman itu tewas. Gak lama Kenjuro datang melindungi Kubinasi dan memohon pada Nidaime agar mengampuninya. Melihat itu, Nidaime berkata gadis itu lebih kuat dari Kubinasi karena mencoba melindungi apa yang ia cintai. Ia juga berkata siapapun emang bisa bertarung sendirian tanpa mempedulikan beban. Tapi klan Nura bertarung untuk melindungi apa yang mereka cintai. Kembali ke pertarungan di mana Ibaraki bisa menebas rambut Kenjuro, namun itu hanya sebuah pengalihan karena Kubinasi udah membuat benangnya jadi lingkaran yang mengelilingi Ibaraki dan langsung memotong si Ayakashi. Sementara itu, di tempat lain, Atabo bisa menghabisi para anak buah Sokera dan kemudian menyerang si Sokera sendiri. Namun ia terkena tusukan telak yang membuat Atabo melemah. Sokera pun lalu menunjukkan wujud aslinya di mana ia adalah yokai serangga yang katanya dulu ia ini adalah serangga yang bertugas melaporkan dosa manusia ke surga. Begitupun Ibaraki yang ternyata belum mati dan berubah ke wujud aslinya hingga ia langsung menebas tubuh Kubinasi. Bersamaan dengan itu, Kidomaru datang dan tahu-tahu menusuk tubuh Kenjuro. Balik lagi ke rumah utama klan Keikan di mana anak buah Sokera yang tersisa berhasil membawa tubuh Kana, Tori, dan juga Akame, namun Sokera bilang ketiga gadis itu bukanlah orang yang sedang mereka cari. Ia pun lalu bertanya pada si ketua di mana sang pengguna Hagun. Dan karena Yura saat ini nggak berada di sana, ia pun langsung menebas ketua dari klan Keikan itu. Ia pun lalu mencoba membunuh Kana, namun Atabo bangkit dengan melepaskan segel kalungnya, hingga Atabo bisa mengalahkan Sokera. Dan setelah Sokera jatuh, ia meminta Akifusa membantunya melawan para Ayakashi. Sementara itu, si Kubinasi hampir tewas di tangan Ibaraki, tapi kemudian ada seseorang yang kembali memasang segel di sana. Yang gak lain adalah Hidemoto yang datang bersama Yura. Hidemoto bilang kalau ia udah kembali memasang 3 segel yang udah dibuka oleh Hagoromo. Membuat Kidomaru marah dan Hidemoto pun meminta Yura untuk menghadapinya. Sekilas kita akan diperlihatkan Rikuo yang udah terkapar karena diserang si yokai tua di part kemarin. Hingga kembali lagi pada Yura yang menyerang Kidomaru, namun si Kido berhasil menebas semua serangan Yura hingga berhasil mencekik si gadis Om Yoji. Tapi lagi-lagi sang kakak membantu menggunakan genggennya. Selanjutnya giliran Mamiru yang menyerang menggunakan petir dan bisa menjatuhkan Kidomaru. Sementara Ibaraki diserang tiba-tiba oleh Kurotabo. Saat para Ayakashi lengah, Kappa membawa kabur Kubinasi dan Kejuro menggunakan portal airnya dan melihat itu, Ryuji juga langsung melemparkan Yura.
Dan setelah itu, Ryuji, Kuro, dan Mamoru pun ikut melarikan diri dari sana. Shin lalu berpindah ke tempat Gyuki di mana Gozumezu merasa aneh karena ternyata yokai tua yang bersama Gyuki adalah yokai yang berasal dari Kyoto. Membuat keduanya bingung mengapa yokai itu bersedia membantu Gyuki. Hingga nggak lama Rikuo datang karena udah disembuhkan oleh Zen dan meminta Gyuki melanjutkan latihannya. Di klan Keikan, Akifusa berterima kasih pada Atabo karena berkat dirinya klan Keikan terselamatkan. Gak lama Yura juga sampai di sana dan melihat keadaan klannya yang udah hancur berantakan. Ia lalu menemui kakeknya yang udah sekarat. Di mana si kakek berkata pada Yura jika masa depan klan Keikan ada di tangannya dan berpesan agar cucunya itu bisa lebih kuat untuk memimpin klan, dan kemudian kakek Yura pun tewas di tempat itu. Yura menangisi kematian kakeknya sampai ia tertidur, dan karena itu Hidemoto pun auto menghilang. Shin kembali pada Rikuo yang sedang makan malam dengan Zen dan Gozumezu, tapi nggak lama banyak yokai yang datang dan langsung mengepung mereka semua. Yang Zen kira itu adalah bagian dari latihan yang diberikan oleh Gyuki. Sementara Gyuki sendiri berbincang dengan si yokai tua kalau ia sedang memberi waktu istirahat pada Rikuo. Di sini akhirnya kita diberitahu asal-usul si kakek yang ternyata adalah dulu tangan kanan dari Hagoromo. Namun sejak kehadiran Jizo, posisinya digantikan di mana ia berkata Jizo udah memanipulasi pikiran semua anak buah Hagoromo. Yuki pun bertanya apa Jizo memanipulasi pikiran Hagoromo juga. Dan si kakek menjawab kalau pikiran Hagoromo itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Sampai si kakek juga bingung kenapa Hagoromo ingin terus melanjutkan tujuannya yang udah gagal pada 400 tahun yang lalu. Dan di sini ia yang udah dibuang oleh Hagoromo sangat dendam sampai nggak mau mengakui kelahiran anak Hagoromo. Dan lalu memberitahu Gyuki jika ia udah mengirim anak buahnya pada Rikuo untuk merebut pedang nenek Kirimarunya. Mendengar itu, Gyuki yang khawatir pada Rikuo segera pergi ke tempat Sandaime berada karena ia bilang kekuatan Rikuo saat ini nggak akan bisa mengalahkan para anak buah si kakek. Sementara itu, si Zen yang diminta Rikuo melarikan diri seperti Gozumezu menolak melakukan itu karena Zen bilang ia yang udah bersumpah setia pada Rikuo ingin bertarung bersama. Mendengar itu, Rikuo meminta Zen mengeluarkan ketakutannya yang berupa sayap beracun. Setelah itu terjadi keanehan karena pedang nenek Kirimaru ternyata bisa menyerap kekuatan dari ketakutan milik Zen, yang seketika bisa menebas anak buah si kakek dalam satu kali serangan. Dan Rikuo akhirnya mengerti apa yang dimaksud Gyuki jika kekuatan pemimpin dan Hyakuyakonya adalah satu. Gyuki lalu menjawab jika kekuatan itu berasal dari rasa percaya dan ingin saling melindungi, yang membuat kekuatan Hyakuyako dan pemimpinnya saling terhubung. Rikuo lalu berterima kasih pada Gyuki karena selama ini ia emang selalu menyelesaikan masalah sendirian. Gak sampai di situ, Gyuki memberi Rikuo ujian terakhir di mana si Sandaime harus bisa memotong ketakutannya. Hingga Shin berpindah pada Tsuchigumo yang masih menunggu kedatangan Rikuo di sebuah kuil. Tanpa ia sadari, klan Tono diminta Gyuki untuk menunggu Rikuo di dekat kuil. Tapi Itaku yang sangat dendam karena Tsuchigumo udah melukai Reira berkata jika Rikuo nggak datang sampai tengah malam maka klan Tono lah yang akan menghadapi Tsuchigumo. Dan ternyata sebelum ke kuil, Rikuo kembali ke kapal untuk mengajak semua Hyakuyakonya yang menunggu di sana untuk berperang melawan para Ayakashi. Kepanikan pun langsung melanda Joji yang mendapat kabar jika para Ayakashi yang berjaga di semua kuil yang segelnya udah dibuka oleh Hagoromo dibantai oleh sekumpulan yokai. Dan gak salah lagi, kumpulan yokai itu adalah Rikuo bersama Hyakuyakonya yang setelah membantai Ayakashi di beberapa kuil lalu mendatangi tempat Tsuchigumo berada. Saat pertarungan akan terjadi, Yuki yang nggak tahu kekuatan Rikuo udah berkembang melindungi tuannya karena ia nggak yakin Rikuo bisa mengalahkan Tsuchigumo. Dan karena itu ia ingin bertarung bersama. Tapi Rikuo berkata Yuki nggak perlu melindunginya lagi dan hanya diminta pinjami keinginan dan kekuatan dari Yuki, dan setelah itu percayakan semuanya pada Rikuo. Mendengar itu, Yuki pun mengeluarkan ketakutannya yang kembali bisa bersatu dengan pedang nenek Kirimaru, dan akhirnya pedang nenek Kirimaru yang berubah menjadi pedang es bisa mengenai lengan Tsuchigumo. Tsuchigumo yang bahkan gak terluka setelah terkena serangan Rikuo lalu menyuruh si Sandaime maju untuk menghadapinya lagi.
Ia bahkan sampai menghancurkan kuil karena saking senangnya ada orang yang bisa melawan dirinya. Ia pun lalu membuat jaring pelindung agar nggak ada seorang pun yang mengganggu pertarungan mereka. Hingga akhirnya Suci Gumo menyerang Rikuo sambil berkata selama 1000 tahun baru Rikuo yang membuatnya serius. Awalnya Rikuo kewalahan karena serangan bertubi-tubi dari Suci Gumo. Beruntung dengan ketakutan milik Nurarion membuat Rikuo bisa bertahan dari serangan itu. Hingga nggak lama Yuki dan Zen lalu ikut masuk dalam arena pertarungan. Suci Gumo meremehkan Rikuo dengan berkata jika cuma 2 Hyakyako nggak akan bisa mengalahkannya. Dan nggak diduga Itaku lalu datang dan bilang klan Tono siap untuk jadi kekuatan Rikuo. Sebelum bertarung, mereka sempet-sempetnya meributkan ketakutan siapa yang akan dipakai oleh Rikuo. Lucunya Yuki yang mengira ia yang paling spesial dari semua Hyakyako karena ia kira cuma dia sendiri aja yang bisa bergabung dengan Rikuo, merasa malu dan malah kabur dari sana. Sementara mereka berdiskusi, Suci Gumo lalu menyerang dan dihadang oleh Itaku. Dan karena itulah Rikuo pun memilih Itaku yang akan bergabung dengan teknik barunya yang bernama Matoi. Itaku pun akhirnya meminjamkan ketakutannya pada Rikuo, di mana selain ketakutan itu mengalir di pedang nenek Kirimaru, ternyata teknik Matoi menyimpan ketakutan itu di punggung Rikuo. Dan berkat ketakutan milik Itaku itu, akhirnya Rikuo pun bisa menebas tubuh Suci Gumo dan bisa mengalahkannya. Matoi. Shin lalu berpindah pada Hagoromo di mana nggak diduga Nurarion mendatangi si rubah dan langsung bertarung dengannya. Sampai Nurarion berhasil menekan Hagoromo dan langsung bertanya apa Hagoromo yang udah membunuh putranya. Hagoromo menjawab jika ia emang membunuh semua orang yang akan jadi penghalang semua impiannya. Dan mendengar itu, Nurarion berniat pergi dari sana karena ia bilang ia datang cuma untuk memastikan aja jika emang benar Hagoromo lah pembunuh Nidaime. Sementara yang akan membalas kematian pemimpin generasi kedua dari klan Nura itu adalah anak si Nidaime sendiri yang gak lain adalah Rikuo. Tapi sebelum Nurarion pergi, ia dikejutkan oleh suara seseorang yang ternyata berasal dari perut Hagoromo di mana Nue meminta hati manusia lagi pada ibunya itu. Melihat itu, Nurarion yang tadinya mau pergi dari sana berubah pikiran dan ingin mencegah kelahiran Nue. Karena ia bisa merasakan ketakutan yang dahsyat dari bayi tersebut. Tapi nggak diduga Ibaraki tiba-tiba menebas Nurarion dari belakang. Hingga kemudian Nurarion dikelilingi oleh semua anak buah Hagoromo. Kita kembali ke Rikuo di mana Suci Gumo ternyata belum mati walau tubuhnya udah terbelah dua. Ia lalu berkata jika selain Rikuo ada satu orang lagi yang bisa mengalahkannya pada 1000 tahun yang lalu. Dan orang itu nggak lain adalah Nue. Suci Gumo memberitahu jika Nue itu adalah makhluk yang misterius dan menguasai kegelapan di Kyoto pada 1000 tahun yang lalu. Dan berkata jika Nue itu adalah seorang Onmyoji. Yura dan Hidemoto yang datang ke sana lalu bertanya apa maksud Suci Gumo yang bilang jika Nue adalah Onmyoji. Karena Onmyoji itu berpihak pada manusia. Dan si Suci Gumo menjawab dia nggak ada di pihak manusia melainkan hanya memperalat mereka. Dan setelahnya Suci Gumo pergi dari sana dan akan menunggu sampai Nue terlahir karena ia ingin melawannya sekali lagi. Kembali pada Nurarion yang udah terpojok oleh anak buah Goromo. Bahkan keadaan semakin gawat karena Gasa Kudoro datang ke sana juga, namun Karasu Tengu datang ke sana juga dan langsung membawa Nurarion terbang. Tapi tinggal sedikit lagi bisa keluar, ada satu Ayakashi yang bisa membuat mata Nurarion buta. Dan karena itu ia pun kemudian berhasil ditusuk oleh Jizo menggunakan palu Raja Iblis. Si Jizo terlihat senang karena berhasil mendapat darah dari Nurarion. Tapi si kakek nggak mungkin mati begitu aja karena ia bisa lolos berkat ketakutannya dan lalu pergi dari sana. Setelahnya kita akan melihat si Jizo dan Ayakashi yang membutakan mata Nurarion tadi punya suatu niat tersembunyi. Karena ia nggak menceritakan apa yang udah ia lakukan pada Kidomaru yang datang ke sana. Hingga nggak lama Kidomaru dikejutkan oleh datangnya gerombolan yokai yang nggak lain adalah Rikuo dan semua Hyakyako-nya. Rikuo pun langsung masuk ke istana Nijo dan menantang semua Ayakashi yang berjaga di sana. Nggak lama ia bertarung dengan dua Ayakashi yang dulu membunuh ayah Putrio. Di mana salah satu dari mereka punya kekuatan untuk membaca pergerakan lawan.
Sementara satu Ayakashi lagi bisa melenturkan tubuhnya membuat Rikuo nggak bisa menebasnya. Bahkan saat Rikuo menggunakan Kyokazugetsu, si Ayakashi bisa tahu dari mana Rikuo akan muncul. Yura lalu datang ke sana untuk membantu Rikuo, tapi bahkan si Ayakashi tahu Yura akan mengeluarkan Shikigami hingga mereka bisa menghindar dan tahu-tahu muncul di atas Yura. Keduanya lalu mengejek Yura yang marah karena kakeknya yang udah dibunuh Ayakashi. Membuat Yura benar-benar emosi dan mengeluarkan banyak Shikigami dalam waktu yang bersamaan. Si Ayakashi mencoba membaca arah serangan Yura, tapi ia nggak punya waktu karena Yura langsung mengerahkan semua Shikigami ke arah keduanya. Hingga akhirnya Rikuo berhasil menghabisi dua Ayakashi tersebut dan part 8 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie. Pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu ending dari season keduanya. Bui bui.